Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai akuntansi pada transaksi musyarakah ya. Berikut ini Ibu berikan contoh soal, lalu kita akan kerjakan sama-sama untuk lebih bisa dimengerti lagi. Dan nanti di akhir Ibu akan berikan soal untuk dikerjakan oleh kalian. Nah, kali ini contoh soalnya mempunyai perbedaan dari soal sebelum-sebelumnya karena di soal ini bahwa bank ini mengalami kerugian selisih nilai. Nah, berikut ini kita simak dulu ya contoh soalnya. Bank Syariah Islam bersyirkoh dengan PT Mayori dengan akad musyarakah yang ditandatangani pada 1 Agustus 2019 dan masa akad selama 3 tahun bersifat permanen. Bank Syariah Islam menyetorkan dana sebesar 500 juta dan mesin produksi dengan nilai perolehan sebesar 220 juta dan depresiasi sebesar 20 juta. Nilai wajar mesin tersebut adalah 190 juta, sementara itu PT Mayori menyetorkan dananya sebesar 250 juta. PT Mayori menyetorkan dananya sebesar 250 juta. PT Mayori berjanji untuk membeli aset mesin yang diinvestasikan oleh Bank Syariah di akhir masa akad sesuai kesepakatan bersama. Umur ekonomis mesin adalah 3 tahun dan estimasi nilai sisa di akhir tahun ketiga adalah 10% dan harga perolehannya selama 10% dari harga perolehannya. Jadi umur ekonomis mesin adalah 3 tahun dan estimasi nilai sisa di akhir tahun ketiga adalah 10% dari harga perolehannya. Selama tahun 2019, PT Mayori melaporkan laba kotor sebesar 400 juta. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 40/60 BSI berbanding PT Mayori dari laba kotor. Pada tahun 2020, PT Mayori melaporkan laba kotor 350 juta dan beban operasi 400 juta. Diminta, 1. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi Bank Syariah Islam selama tahun 2019. Yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian untuk mengakui bagi hasil milik Bank Syariah Islam pada 2019. Yang ketiga, buatlah jurnal penyesuaian untuk mengakui kerugian tahun 2020 apabila bagi hasil berdasarkan laba operasi bagi Bank Syariah. Kemudian, susunlah laporan posisi keuangan Bank Syariah Islam terkait pembiayaan musyarakah pada tahun 2019. Terakhir, buatlah jurnal pada saat pengembalian dana musyarakah oleh mitra usaha dengan asumsi setelah tahun 2020 mitra usaha tidak pernah mengalami kerugian lagi sehingga Bank Syariah juga tidak menanggung kerugian. Asumsi harga jual aset mesin yang diinvestasikan pada mitra PT Mayori adalah 25 juta. Catatan di sini untuk kerugiannya dicadangkan 2%. Selanjutnya kita akan jawab sama-sama ya. Tadi Ibu sebutkan bahwa di sini di contoh soal ini bank mengalami kerugian selisih nilai. Mengapa Ibu sebutkan seperti itu? Kita bisa lihat di sini untuk mesin produksi nilai perolehannya yaitu 220, sedangkan nilai wajarnya yaitu 190 juta. Ya, maka dari itu kita hitung dulu. Kemudian di sini juga
diketahui bahwa depresiasi yaitu 20 juta. Yang pertama kita hitung dulu nilai perolehan. Nilai perolehannya itu adalah 220. NP ibu singkat ya, nilai perolehan. Mesin 220. Kemudian sebentar. Di sini depresiasi 20 juta. Sisanya 200 juta. Dikurangi depresiasi 20 juta, sisanya 20 juta. Lalu tadi diketahui bahwa nilai wajar mesin itu adalah 190 juta. 200 juta dikurangi 190 juta, selisihnya adalah 10 juta. Nah, ini 10 juta ini adalah kerugian selisih nilai. Nah, kenapa dikatakan kerugian selisih nilai? Dikarenakan nilai wajar mesin tersebut lebih kecil daripada nilai buku, maka itu adalah disebut dengan kerugian. Berarti itu bank mengalami kerugian karena bisa dilihat nilai wajar mesinnya itu lebih kecil dari nilai buku atau nilai perolehan. Apabila ada contoh soal seperti itu, maka bisa diartikan di situ ada kerugian selisih nilai ya. Oke, lanjut kita akan kerjakan jurnal dari pertanyaan yang pertama itu tadi. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi Bank Syariah Islam selama tahun 2019. Yang pertama, tanggal 1 Agustus 2019 di debit. Di sini yang pertama ada investasi musyarakah kas. Investasi musyarakah kas ini nggak cukup ya, kita buat di papan tulis baru. Tadi yang pertama tanggal dulu ya, kalian catat di buku tulis. Kemudian di debit investasi musyarakah kas. Kemudian di debit lagi di sini karena ada setoran mesin, jadi investasi musyarakah mesin. Ini kita tulis jurnalnya dulu. Nanti setelah ini baru kita akan masukkan angkanya ya. Kemudian ada tadi depresiasi ya 20 juta. Nah, ini masuknya ke akun akumulasi. Di debit akumulasi. Penyusutan investasi musyarakah non-kas. Penyusutan investasi musyarakah non-kas. Ini masih di debit. Kemudian tadi ada lagi kerugian. Nah, ini perbedaannya dengan
Yang kemarin itu kan apabila nilai wajar mesin lebih besar dari nilai buku, maka itu ada keuntungan tangguhan selisih nilai. Apabila ada keuntungan tangguhan selisih nilai, maka jurnalnya pasti keuntungan tangguhan selisih nilai dikredit. Nah, kalau mengalami kerugian seperti ini, maka itu menjadi kebalikan, pindah ke debit menjadi kerugian selisih nilai. Aduh, ini kalian bisa baca nggak ya? Tulisannya seperti ini, anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa baca. Kemudian sekarang yang akun di kreditnya, yang pertama ada mesin, ya. Kemudian kas di kreditnya, seperti biasa. Bisa baca nggak ya kalian? Teka harti tulisannya, anak-anak. Nah, tadi kan di debit pertama investasi musyarakah kas. Nah, kita sekarang cari tahu berapa nominalnya untuk investasi musyarakah kas di debit. Tadi di sini diketahui Bank Syariah Islam menyetorkan dana sebesar 500 juta. Maka investasi musyarakah kasnya adalah 500 juta. Kemudian investasi musyarakah mesinnya berapa? Nah, kita lihat nilai wajar mesin adalah 190, maka investasi musyarakah mesinnya 190 juta. Lalu akumulasi penyusatannya 20 juta. Kemudian untuk kerugian selisih nilainya 10 juta, tadi sudah kita cari, sudah kita hitung. Kemudian untuk mesinnya berarti adalah nilai perolehan 220 juta. Dan kasnya adalah 500 juta. Selesai. Ini adalah jurnal penyerahan investasi musyarakah. Berikut Ibu lampirkan fotonya. Nah, ini dia contohnya. Jurnal yang pertama. Aduh, banyak gangguan ya anak-anak. Ininya. Nah, ini untuk jurnalnya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Lanjut ke soal yang kedua. Buatlah jurnal penyesuaian untuk mengakui bagi hasil. Jurnal penyesuaian untuk mengakui bagi hasil seperti biasa tanggal dulu. Nah, untuk jurnal penyesuaian biasanya ada di akhir periode ya, yaitu tanggal 31 tanggal 31 Desember 2019. Di debit ada akun piutang bagi hasil investasi musyarakah kas, piutang. Kemudian di kreditnya pendapatan.
Jadi di debitnya ada utang bagi hasil musyarakah kas, kemudian di kreditnya pendapatan bagi hasil musyarakah kas. Nah, ini untuk jumlahnya berapa? Untuk nominalnya ya. Kita hitung dulu. Kita lihat di sini nisbah bagi hasilnya yaitu 40 per 60. Bagi 40 bagi BSI, Bank Syariah Islam, dan 60 bagi PT Mayori. Nah, kita akan cari tahu berapa bagi hasil bagi Bank BSI atau Bank Syariah Islam. Di situ diketahui 40 ya. Bagi hasil berarti 40%. Tadi dari laba kotor. Laba kotornya berapa? 400 juta. 40% dari 400 juta berapa hasilnya? Yaitu 160 juta. Nah, berarti sudah ketemu. Tinggal kita masukkan ke sini. Utang bagi hasil investasi musyarakah 160. Kemudian pendapatannya 160. Oke, sudah ketemu ya jurnal yang nomor 2 ini. Berikut Ibu akan lampirkan foto. Karena takutnya catatan Ibu, tulisan Ibu kurang jelas. Lanjut ke soal yang C. Jurnal pencadangan kerugian. Yang C ya. Jurnal pencadangan kerugian. Nah, tadi diketahui bahwa pencadangan kerugiannya itu yaitu 2%. Nah, 2% ini dihitung dari total keseluruhan aset. Tadi diketahui bahwa setoran kasnya 500 juta. Kemudian nilai wajar mesin adalah 190 juta, ditambahkan ini hasilnya 690 juta. Nah, ini adalah total aset. Jadi sekarang langkah selanjutnya kita hitung 2% dari 690 juta. Hasilnya 10% dari 690 juta ya. Hasilnya 13.800. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam jurnal. Untuk akun yang pertama, tanggal 31 Desember 2019. Kerugian di debit ada kerugian investasi musyarakah
yaitu tadi nominalnya 13.800.000. Kemudian di kreditnya cadangan, karena kita ini akan menulis cadangan kerugian. Cadangan kerugian penurunan nilai investasi musyarakah 13.800. Nah, ini adalah jurnalnya. Anak-anak, videonya terlalu besar, ibu akan ini dulu ya, jeda dulu, nanti lanjut ke part 2 untuk jurnal berikutnya.